Roisnya belum datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa fi suratin ukhra fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni ila akhir ayat. Para hamba Allah, ikhwan Riyasah Depok yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kebaikan-kebaikan dengannya sebagai bekal menghadap Allah. Juga masih diberi kesempatan untuk selalu beristighfar dan mohon ampun atas kehilafan dosa baik sengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga tatkala berjumpa dengan Allah ya kita dalam keadaan diampuni dosanya, dilipat gandakan pahala-pahala kita, sehingga kita digolongkan sebagai ashabul yamin, golongan apa? Ashabul yamin, golongan kanan ya, dan sebagai ya al-muttaqin yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk tinggal dalam surganya insyaallah. Para hamba Allah, sebagai kabar gembira ya bagi kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Allah menjanjikan dalam surat At-Tur ayat 17 sampai ayat 25 yang saya bacakan. Ini sebagai kabar gembira agar kita selalu berusaha dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wan na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa Allah sediakan bagi mereka jannatin na'im, yaitu surga atau apa namanya? Jannat atau apa? Taman ya, taman-taman wan na'im, dan kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka dalam keadaan senang dengan apa yang Allah berikan atau Tuhan berikan kepada mereka, yaitu kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Allah menjaga atau menjauhkan mereka dari azab neraka jahim. Ya. Kulu wasrabu hani'a bima kuntum ta'malun. Di dalamnya Allah memerintahkan atau memberi kebebasan. Makanlah atau makanlah dan minumlah. Nanti di ayat lain banyak ya bentuk makanan ahli surga, dan termasuk minuman ahli surga. Hani'an, dengan penuh kenyamanan, kenikmatan. Jadi maksudnya makanan di surga
Minuman-minuman di surga tidak ada yang berpantangan. Kalau di dunia ya seenak apapun ada ya, beda-beda antara satu manusia dengan manusia lain. Ada memiliki dalam ya istilahnya badannya pantangan. Ada yang enggak santan, ada yang enggak sambal dan lain sebagainya. Itu di dunia. Kalau di akhirat nanti semua menjadi nyaman, hanian, nyaman, nggak ada menimbulkan sakit dan lain sebagainya. Maka disebut hanian. Bima kuntum tak malun. Jadi makanan, minuman itu semua ya menjadi makanan di surga nanti. Ya, bima kuntum tak malun dulu disebabkan ketika ada di dunia. Jadi amal ya ada yang mengatakan nggak pengaruh amal, nggak juga, karena tetap di surga sendiri derajatnya beda-beda. Yang membuat beda antara satu dengan yang lain amalnya ketika di dunia. Sama kan? Ketika kita di dunia bloknya beda-beda. Blok kampung ya ada kan, blok mana komplek sendiri beda-beda. Komplek ya sederhana, menengah, klaster, terus atasnya lagi ya Pondok Indah dan seterusnya, beda-beda. Sama di surga juga beda-beda. Apa yang membedakan tadi? Bima kuntum tak malun, disebabkan apa yang dulu kamu pernah kerjakan. Jadi nanti walaupun kita kumpul segini, ngaji bareng dan lain sebagainya, nanti tempatnya beda-beda. Tergantung amalan kita apa lebih banyak, mana yang ikhlas. Itu yang membedakan nanti. Walaupun sekarang ngajinya sama. Tapi apakah bisa ketemu? Bisa, saling berkunjung nanti. Sama kita di dunia juga antara satu saudara lain berkunjung. Di surga nanti juga demikian. Tempatnya beda-beda tapi bisa saling berkunjung satu dengan yang lain. Muttaqina ala sururi masfufah wa zawajnahum bihurin in. Muttaqiin, mereka berduduk-duduk santai, atau istilah sekarang apa? Iya. Ya biasanya di kafe di gitu loh, model-model gitu. Duduk-duduk di taman dengan saudara dan nanti di surga juga demikian. Iya, mungkinan gitu. Nah ini digambarkan tadi berduduk-duduk di dipan-dipan saling ya istilahnya ngobrol, tentunya ngobrol sana sama ngobrol di sini beda dan lain sebagainya. Maka sekarang di dunia boleh dilatih, jangan di rumah dulu, mulu. Ini besok di ya riasa. Kemudian lanjutnya, wazawaznahum bihurin in, dan kami beri pasangan-pasangan bihurin in, yaitu dengan ya bahasa gampangnya tadi bidadari yang bermata indah atau yang apa namanya menarik mata gitulah. Pokoknya kalau nggak lihat rugi kalau bahasa di dunianya gitu, saking cantiknya. Waladina amanu wa tabaduriyatum biimanin, dan ini kabar gembira bagi keluarga. Dan orang-orang yang beriman dan kemudian diikuti oleh keluarga mereka karena keimanannya, kami kumpulkan beserta dengan anak cucunya ya, atau apa namanya istilahnya, keluarga besar gitu ya. Wa malat namin amalin min say kullu mri'in bima kasaba rahin, dan tidaklah kami rugikan dari amal-amal mereka sedikit pun, karena semua orang akan tergantung kepada
pekerjaannya, maksudnya apa yang ia usahakan ketika di dunia. Wa amdadnahum bifaqihatin walahmim mimma yashtahun, dan kami persilahkan kepada mereka untuk makan-makan buah-buahan dan segala daging-daging. Disebutkan juga ya, daging-daging, tidak hanya buah-buahan, dan segala apa saja yang menjadi kesenangan-kesenangan mereka. Ya, yatanazzauna fiha ka'sa la lagu fiha wala ta'sin wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan di sekitar mereka, yaitu pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang melayani mereka, dan di dalamnya tidak ada kata-kata lagho dan tidak ada kata-kata yang menimbulkan dusta atau dosa. Ya. Kemudian lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun. Para pelayan tadi seakan-akan permata yang menarik, ya. Wa aqbala ba'dum ala ba'di yatashalun, dan sebagian mereka berhadapan-hadapan pada sebagian lagi saling, ya istilahnya bercanda dan bertanya sesama mereka. Jadi itulah antara lain ya, itu kabar gembira bagi kita, mudah-mudahan termasuk ya bisa mempertahankan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Ya. Itulah harapan kita. Itu sebagai mukadimah pertama. Yang kedua, yaitu mukadimah yang kedua, yaitu surat tadi apa? Abasa ya. Jadi surat ini ya dananya juga menjadi bagian yang perlu kita pahami. Apa bunyinya tadi? Faidat jatis sohoh, dan apabila datang apa? Sohoh, hari kiamat, gampangnya ya, terjemah bebasnya hari kiamat. Kalau terjemah lafziahnya sohoh itu sebenarnya suara yang menakutkan, ya, suara yang menggelegar, yang menakutkan. Ya. Faidat jatis sohoh, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu larilah atau tidak pedulilah satu sama yang lain, ya, min akhi, bahkan kepada saudaranya. Jadi nggak terpikir lagi itu adikku, itu kakakku, ya, nggak ada lagi kepikir. Wa ummi wa abi, dan termasuk mana orang tua, ya, bapak ibu, nggak terpikir. Wa sahibati wa bani, dan istri dan keturunan-keturunan, ya, pasangan suami istri keturunan tidak peduli lagi, ya. Itulah yang disebut tadi apa? Hari kiamat atau hari kiamat. Likulli mri'in yauma idzis sa'nu, bagi setiap orang, setiap manusia, mereka hanya memikirkan dirinya, ya, yaitu ya atas kekhawatiran dan lain sebagainya, pokoknya yang penting dirinya. Ini ya kadangkala dalam hal jihad ya banyak disinggung ya tentang bagaimana sikap, bukan berarti seorang ayah tidak peduli pada anak atau anak kepada orang tua, istri pada suami dan lain sebagainya. Karena biasanya panggilan jihad kadangkala tadi memerlukan ya suatu ketegasan untuk mencintai Allah dan Rasul, dan jihad fisabilillah di atas segalanya. Sehingga Allah sering menyinggung ya tadi, nanti hari kiamat kamu tidak peduli lagi siapa istrimu, siapa anakmu, dan ketika menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri termasuk, kecuali nanti di mizannya ya, tanggung jawab, baru ditanya mana istrimu, mana anakmu. Tapi ketika menghadap Allah satu-satu tidak disinggung hal itu, termasuk dalam hari kiamat.
hari kiamat ya dalam proses tentang tanda-tanda akhir zaman dan banyak, artinya sudah terjadi di apa umat Muhammad, karena umat Muhammad adalah umat akhir zaman. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam suatu hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali jika tanda-tanda ini sudah terjadi. Satu, tentang waktu. Rasul telah mengatakan dalam hadisnya, jika 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari, 1 hari laksana 1 jam, itulah bagian tanda-tanda terdekatnya hari kiamat. Kita sudah merasakan, kayaknya baru kemarin malam Kamis, ya kan? Siapa kemarin yang ngisi? Iya, kayaknya baru kemarin Tata Asep, udah lagi Rebu lagi. Baru kemarin Jumat, bentar lagi Jumat besok ya, besok ya. Jadi kayak baru kemarin, sama sekarang setahun udah mau Ramadan lagi, ntar Januari udah Ramadan. Nah ini udah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, makanya kita harus tadi. Kemudian yang kedua, pasar semakin dekat atau berdekatan satu dengan yang lain. Sekarang pasar ada di tangan kita, bukan lagi di tetangga kita. Udah di tangan kita masing-masing pasar. Mau beli mobil aja ngeklik doang sekarang. Kalau dulu ke kota dulu, di Hayamuruk sana lagi, ke Senen. Sekarang cukup dengan iya, dengan ngeklik ya. Penjual online mobil, mau yang second, yang mahal, sampai yang 1 miliar, 2 miliar, bisa ACC lewat HP. Nah, ini bagian tanda dari hari kiamat. Maka ini ya menjadi renungan kita. Istilahnya mau lari kemana? Siapa lari bukan kepada Allah, bukan semakin dekat kepada Allah, maka dia akan rugi. Tapi siapa yang lari dan mendekat kepada Allah, maka dialah orang yang akan beruntung. Allah mengingatkan, fafiru ilallah, fafiru ilallah, maka larilah. Ya, sering dia baca tadi, larilah kepada Allah, ya. Maka dia akan beruntung. Siapa yang diam aja, nggak lari, termasuk yang rugi, ya. Dia nggak bergerak kepada Allah, pasti dia akan diganduli oleh setan. Kalau yang nggak bergerak kepada Allah, pasti diganduli setan itu, nggak maju-maju. Makanya tadi, fafiru ilallah, larilah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita istiqomah, memperbanyak ya amalan-amalan dari zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita. Kecil jangan diremehkan ya, sedekah kecil. Kemarin dalam laporan maliyah, alhamdulillah Depok ya kalau untuk infak nomor 2 sebenarnya. Kalau untuk zakat nomor 1 sebenarnya Depok. Ya. Untuk zakat Depok nomor 1, infak nomor 2 ya. Nah, karena nomor 1 Cipayung. Nomor 1 biasanya Cipayung ya. Infak, sedekah nomor 1. Gimana masih bagus ya, Bang? Ya, artinya ya ikhwan-ikhwan jangan remehkan ya. Sedekah, infak tadi seberapapun. Ya, jangan remehkan, karena itulah nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu. Jangan lupa tadi Allah sudah mengatakan bima kasabtum. Ya, apa yang ada di surga sebagai ya balasan Allah kepada kita, itu semua bagian dari apa yang kita usahakan di dunia. Kalau kita diam tadi tanpa gerak, tanpa sedekah, tanpa amal soleh, tanpa zikir, tanpa baca Quran, ibaratnya apa yang kita
Ya, mungkin hanya mengharapkan rahmat Allah. Ya kalau dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah ya banyak diberikan kepada orang-orang yang berusaha, bukan yang tidak berusaha. Karena orang yang tidak berusaha dia diganduli oleh setan. Diganduli oleh setan. Baik, itu sebagai mukadimah. Adapun kajian tafsir pada malam hari ini surat Al-Lahab. Ya, hafal semua kan Al-Lahab? Baik, surat-surat yang sebelumnya yaitu An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke surat Al-Lahab. Sudah baca sama-sama dulu biar menambah bacaan kita dan pahala dari bacaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Baik, langsung tafsirnya dan artinya. Surat ini disebut surat apa? Makiyah ya. Kalau ditinjau dari turunnya ya. Makiyah atau Madaniyah. Makiyah artinya diturunkan di Mekah. Kemudian dari namanya yaitu Al-Lahab. Artinya apa Al-Lahab? Lahab ya, api yang menyala-nyala atau sinar api. Nama lain dari Al-Lahab siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nama suratnya, nama lain. Tadi namanya Al-Lahab. Ada orang menyebutnya dengan yaitu ya tadi Masad dan Tabad. Ada tiga ya. Al-Lahab, Tabad dan Masad. Jadi itulah antara lain nama dari surat Al-Lahab, yaitu selain Al-Lahab, Tabad. Maka kalau orang-orang tua dulu ya nyebutnya surat Tabad ya, surat Tabad atau Masad ya. Baik. Asbabun nuzul surat ini yaitu berkaitan tentang paman Nabi Muhammad. Ya. Masih paman Nabi Muhammad. Namanya siapa? Ya, ini sebenarnya gelar Abi Lahab. Jadi dalam beberapa riwayat ada dua. Disebut Abi Lahab, ada mengatakan karena Abu Lahab itu mukanya ya orang ganteng, jadi kemerah-merahan. Ada yang mengatakan demikian dalam riwayat ya. Kemudian ada yang mengatakan kenapa disebut Abi Lahab? Karena ini gelar
dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mukanya kemerahan karena diancam oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, ya. Abi Lahab, maka seperti Abi Hurairah, berarti bapaknya apa? Kucing. Kalau Abi Lahab, bapaknya api yang menyala-nyala, atau yang punya api menyala-nyala. Nah, ini jadi orangnya masih di dunia tapi sudah mendapat gelar masuk ke dalam neraka. Inilah antara lain Abi Lahab. Makanya sampai akhir zaman atau akhir hidupnya nggak ada hidayah, dan dia berakhir dengan kematian yang semua orang membenci, termasuk istilahnya orang-orang kafir, karena bentuk jasad kematiannya sangat apa nih istilahnya bau dan sangat takut orang mendekati, takut ketularan. Dia menjijikkan, kulitnya menjadi melepuh, menjijikkan, sehingga tatkala dimasukkan ke dalam kubur, ibaratnya kalau bahasa sekarang diuntal, apa, dilemparin ya, digulungin sama apa, kayu ya, kayu dijungkil gitu ya, dijungkil ya, kemudian dilemparin tuh untuk ngurukin ini, karena nggak ada yang berani mendekat ya, dilemparin sama batu-batu. Orang kafir mana ada sunnahnya. Ini sebagai wujud dari ya Allah menghinakan Abi Lahab. Ya. Makanya dalam ya ilmu tafsir, peninjauan para ahli tafsir, surat Al-Lahab juga sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Contohnya setelah tadi, bahwa ketika Allah menghinakan Abu Lahab sampai akhir hayatnya, jelas dilihat oleh manusia langsung bahwa dia benar-benar hina sesuai dengan surat yang diturunkan kepadanya. Ini pembuktian bahwa Al-Quran itu mukjizat benar dari Allah. Antara lain ya tadi, dalam proses kematian Abu Lahab benar-benar hina sesuai dengan surat Al-Lahab. Jadi artinya orang-orang Arab Quraisy waktu itu benar membuktikan mukjizat kebenaran dari surat Abu Lahab ya, atau dari Al-Quran. Jadi bukan Muhammad yang ngomong. Kalau Muhammad yang ngomong ibaratnya bisa jadi salah dan lain sebagainya. Tapi karena Al-Quran wahyu Allah menjadi bukti kematian Abu Lahab adalah sebagai kebenaran dari Al-Quran. Baik. Kemudian ayat 1 ya. Tabat, apa artinya? Celakalah. Jadi tabat, celakalah. Kalau bacanya tabat, apa artinya? Ya, kembali atau bertaubat. Makanya nggak boleh panjangin ya. Maka di sini antara celaka dan kembali bertaubat kan jauh ya. Maka tabat harus pendek ya. Tabat ya. Ya. Celakalah yada Abi Lahab watab. Kedua tangan Abi Lahab watabba, dan sungguh dia Abi Lahab celaka. Perhatikan susunan katanya. Yang pertama yada, apa artinya? Dua tangan. Jadi aslinya yadani ya, nunnya dihilangkan karena dia menyandar kepada Abi ya. Jadi yadani menjadi yada ya, kedua tangan. Abi beda nggak sama Abu? Bedanya apa? Dari segi arti sama antara Abu dan Abi. Maka dalam pembagian anak-anak modern Islam sekarang ya, Abi ya, gitu kan? Abi, atau ada yang menggelarkan pada Abu Sofyan kalau dulu ya. Kalau sekarang Abu siapa yang suka pakai abu-abu?
Nah, di sini belum ada yang pakai abu. Lupa semuanya. Ya, Abu Fatah boleh. Abu Fatah. Lain lagi apa? Ya, Aba ya hampir sama tapi beda ini. Kalau Aba itu sebenarnya ini dialek atau bahasarian. Bahasarian banyak digunakan kalau Aba tuh di Mesir. Ya, daerah Mesir. Ya. Kalau di Mekah Madinah Abu, Abi ya. Aba ada juga yang Aba, Baba juga yang modern ya. Baba itu dimodernkan, istilahnya Arab modern ya. Abah juga. Iya. Ya asal-usulnya dari sana karena banyak TKW. Ya itu. Ya Abi ya. Tadi Abi sama Abu secara arti sama. Tapi secara tadi susunan nausorobnya beda-beda ya antara Abi sama Abu, tapi dalam arti sama. Lahab tadi udah jelas itu api yang menyala. Watabba dan sungguh dia celaka. Apa bedanya antara tabat dengan tabah? Padahal satu ayat ya. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh dia celaka. Dari segi arti sama-sama celaka. Tapi yang pertama kok tabat, yang kedua kok tabah. Ayo, siapa yang bisa? Ayo dari Al-Fatah. Masa dari Al-Fatah ini bisa. Jadi tabat mu'anas fa'ilnya tangan tadi yada. Jadi yada digolongkan kepada mu'anas. Jadi bentuk apa yang ada dalam tubuh kita yang berpasangan itu dikelompokkan pada mu'anas. Seperti mata, ya, telinga, tangan, kaki. Nah, jadi kalau dalam menggunakan kata kerja, dia akan menggunakan kata kerja perempuan. Ya. Kemudian watabba, di sini ada tabah. Kalau tadi mu'anas berarti yang terakhir adalah bentuk muzakkar atau laki-laki. Ya. Tabat untuk tangan, sekarang tabba kembali kepada siapa? Ya, pada orangnya Abu Lahab, ya, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi celakalah kedua tangan Abi Lahab, sungguh dia siapa? Abu Lahab celaka. Dapat dipahami kan? Itu artinya ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna, manya manafi, artinya tidaklah berguna atau tidaklah membuat dia kaya, boleh. Anhu, darinya, dari Abu Lahab, maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang ia usahakan. Ayat ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang kafir seperti Abu Lahab, apapun yang ia usahakan nanti di sisi Allah tidak ada gunanya sedikit pun. Baik hartanya kalau di ayat lain maupun anak-anaknya. Ibaratnya sebesar apapun kekayaan di dunia bagi orang kafir, baik itu untuk berbuat baik untuk dirinya dan keluarganya. Artinya dia juga peduli pada yang lain ya. Ya. Dan apa saja yang ia usahakan, tadi seperti membantu ini, membantu dan lain sebagainya, bukan orang pelit, bukan orang sombong dan lain sebagainya, maka gak ada guna. Maka di ayat lain ya, orang-orang kafir tidak ada gunanya hartanya dan anak-anaknya untuk menolak tadi azab Allah. Jadi ibaratnya maka disinggung di ayat lain, janganlah kamu terbedaya matamu dengan hilir mudiknya orang-orang kafir ya, dengan apa yang dia miliki. Tidak ada gunanya sedikit. Meskipun ya untuk berbuat baik, apalagi yang tidak berbuat baik. Ya mungkin kalau berbuat baik
efeknya di dunia ya ada, ibaratnya orang ya mungkin ya menganggap dia baik dan lain sebagainya, sayang kepada dia dan lain sebagainya. Tapi kembali kepada Allah tidak sedikit pun ada gunanya. Ya sebagai contoh di Abu Lahab. Ibaratnya Abu Lahab tuh seorang tokoh. Ya. Secara kedudukan tadi keluarga Quraisy yang dihormati dan seterusnya. Ya. Secara ya sosok manusianya tadi ganteng, kaya dan lain sebagainya. Tapi Allah mengatakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasyab. Tidak ada gunanya lagi apa yang ia miliki, hartanya maupun apa saja yang dia usahakan. Itu termasuk tadi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, saya selana ronda talhab. Niscaya dia atau kelak dia nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka yang neraka tadi mempunyai sifat apa? Menyala-nyala. Artinya sangat ya sangat tinggi menyalanya sehingga digambarkan di ayat lain tidak bisa keluar sedikit pun. Ini ya gambaran neraka yang dijanjikan kepada Abu Lahab. Nah itu sosok Abu Lahab ya yang jelas sebagai musuh dari Allah dan Rasul karena dia sendiri membenci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk boleh dikatakan orang pertama yang paling membenci kepada Nabi Muhammad adalah Abu Lahab. Ya dari keluarganya sendiri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya wa imra'atuhu dan istrinya. Ya biasanya pengaruh pada istrinya. Hammalatal hatab yang suka membawa kayu bakar. Dalam beberapa tafsir dijelaskan karena termasuk istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamilah ya. Ummu Jamilah ini juga bukan orang sembarangan ya. Tadi mempunyai kedudukan dan pengaruh di masyarakat Quraisy. Termasuk Jamilah. Jamilah itu apa sih? Cantik ya, orangnya sangat cantik. Tapi di ayat ini juga dihinakan ya. Hammalatal hatab yang suka menghalangi Nabi dengan ya tadi membawa kayu bakar. Itu untuk menghalang-halangi jalan Nabi Muhammad, membuat jebakan ya dalam tarikh dan lain sebagainya. Itu termasuk apa yang dikerjakan oleh istri dari Abu Lahab. Intinya bahwa istrinya termasuk yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ingin istilahnya tadi kasarnya ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi jidha hablum min masad, pada pundaknya terdapat ya, tali dari sabun. Ya, kata-kata terakhir ini adalah penghinaan atau apa namanya? Ya, penghinaan kepada Ummu Jamilah bahwa ya tadi orang yang cantik yang sebenarnya di lehernya selalu ada emas yang cantik dan lain sebagainya, tapi digambarkan oleh Allah yaitu dengan hablum mim masad, tali dari sabut biasa. Artinya tidak ada artinya itu semua. Jadi apa yang ia miliki, kecantikan dan lain sebagainya, sampai akhir hayatnya juga tadi dia mati dalam keadaan hina. Nah, jadi surat Al-Lahab ini sebagai bukti ya bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah, bukan kata-kata Muhammad, bahwa apa yang terjadi kepada Abu Lahab dan keluarganya nyata terlihat oleh manusia kafir maupun muslim pada waktu itu ya. Akhir hayat dari Abu Lahab dan istrinya dalam keadaan hina. Nah ini tentu menjadi pelajaran bagi kita bahwa in ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik bukan untuk orang lain, untuk diri kamu sendiri.
Artinya jangan sampai kita iri masalah amal soleh dan lain sebagainya. Pilih untuk lebih banyak boleh, tapi iri kok aku terus, jangan sampai gitu. Kalau bila perlu, kalau saya bisa kenapa enggak, gitu. Karena semua akan kembali kepada kita. Wa in asaktum falah, dan jika kamu berbuat keburukan, akibatnya juga untuk dirimu, ya. Makanya perlu ya tadi kita selalu ya ikhlas dalam beramal, dan selalu ya fastabiqul khairat. Kita selama masih bisa, kenapa enggak, ya kenapa enggak, saya bisa, saya berusaha, dan saya bisa mengerjakannya. Ya, kecuali ya tidak mampu untuk berbuat itu. Tapi setidak-tidaknya, karena semua amal soleh itu pasti ada balasannya, amal salah juga ada balasannya, kita selalu ya tentu memperbanyak amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan surat Al-Lahab ini menjadi kajian dan telaah bagi kita, yaitu keluarga Abu Lahab, keluarga yang tidak perlu kita contoh. Nah, baik, kurang lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.